Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di ujian promosi doktor Saudari Christina Ruth Elizabeth yang merupakan mahasiswa program doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beberapa saat lagi, sidang promosi doktor Saudari Christina Ruth Elizabeth akan dimulai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada hadirin yang sudah bergabung untuk tidak mengaktifkan kamera dan audio pada saat ujian berlangsung. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Kami silakan Bapak dan Ibu tim penguji sidang promosi doktor untuk dapat mengaktifkan kamera dan audionya. Christina Ruth Elizabeth, disilakan memasuki ruang sidang. Sekali lagi kami mohon dengan hormat untuk Bapak dan Ibu tamu undangan untuk tidak mengaktifkan kamera dan audionya karena ujian akan segera kami mulai. Ujian untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi pada program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dimulai. Kami silakan Ketua Sidang, Bapak Profesor Nahrawi, PhD, untuk membuka sidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semuanya. Hadirin undangan yang kami hormati, pada hari ini Selasa 11 Agustus 2020, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Calon doktor Saudari Christina Ruth Elizabeth, sidang terbuka promosi doktor yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan atas disertasi saudari yang berjudul Non-Tariff Measures on Indonesia Manufacturing Sector. Bapak, Ibu, dan hadirin, izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan nama tim promotor dan tim penguji pada sidang promosi doktor hari ini. Selaku promotor, Bapak Dr. Maderemeng Panenunge. Kemudian co-promotor pertama, Bapak Kiki Feriko, PhD. Kemudian selaku co-promotor kedua, Bapak Dr. Mahyus Ekananda. Kemudian untuk tim penguji diketuai oleh Bapak Sugiarso Safwan, PhD. Dan anggotanya terdiri dari yang pertama, Ibu Dr. Telisa Aulia Valianti. Kemudian Bapak Fitra Faisal yang berhalangan hadir. Bapak Zakir Mahmud juga berhalangan hadir. Bapak Inka
Yus Giantoro, PhD. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Dr. Madaremeng Panenungi selaku promotor untuk memulai acara ujian. Silakan. Silakan, Pak Kiki. Ya, yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Nahrawi, PhD, Ketua Penguji Bapak Sugiharto, PhD, Anggota Penguji Ibu Dr. Teresa Valianti, Bapak Inka Purnomo, PhD, Bapak Zakir, PhD, dan Bapak Fitra Faisal, PhD yang berhalangan hadir, dan Ketua Promotor Bapak Dr. Madaremeng, saya sebagai Kopromotor 1 dan Kopromotor 2 Bapak Dr. Majis Eka Nada. Hari ini sidang untuk Christina Ruth Elizabeth L. Tobing dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Dr. Madaremeng Panenungi dan Bapak Kiki Veriko, PhD, perkenankan saya membacakan ringkasan atau inti disertasi saya sebagai berikut. Non-tarif measures on Indonesian manufacturing sector. Seiring dengan penurunan tarif, kebijakan non-tarif semakin meningkat digunakan dalam perdagangan internasional, terutama sejak krisis keuangan global tahun 2008, di mana banyak negara menggunakan NTMs untuk memproteksi industri dalam negeri dan untuk menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Kondisi yang sama terjadi di Indonesia. Tahun 89 rata-rata tarif impor sebesar 33%, menurun hingga 7% pada tahun 2015. Sebaliknya, tahun 98 terdapat 20 NTMs meningkat menjadi sebanyak 977 NTMs pada tahun 2018 yang berdampak pada 77% produk yang diperdagangkan. NTMs adalah seluruh kebijakan perdagangan selain tarif yang secara potensial memiliki dampak ekonomi pada perdagangan barang internasional, baik dengan merubah kuantitas barang yang diperdagangkan, harga, atau keduanya. Pada prinsipnya, NTMs bersifat netral. NTMs berbeda dengan hambatan non-tarif atau NTB. NTB merupakan bentuk NTMs yang didesain secara sengaja untuk mengurangi perdagangan internasional. Sejumlah NTMs diperlukan untuk melindungi kesehatan dan keamanan konsumen, aturan labeling dan standar kemasan kopi impor misalnya, bertujuan untuk memastikan kesehatan konsumen, aturan terkait standar rem dan spare part kendaraan bermotor bertujuan untuk melindungi keamanan konsumen. Namun, NTMs dapat memiliki efek kenaikan harga atau price rising effect. Biaya variabel dapat muncul dari biaya laboratorium untuk memenuhi persyaratan produk. Biaya tetap dapat muncul jika suatu standar produk membutuhkan upgrading mesin, peralatan, atau proses produksi. NTMs dalam bentuk non-automatic licensing, kuota, government procurement, dan local content juga dapat meningkatkan harga dengan mengurangi kuantitas barang dan persaingan. Dampak NTMs telah banyak didiskusikan dalam penelitian empirik maupun teoritik. Keseluruhan penelitian menunjukkan bahwa NTMs dapat berdampak positif maupun negatif terhadap perdagangan internasional. Framework menghasilkan dua efek, yaitu efek yang menghambat perdagangan atau trade impeding effect dan efek peningkatan permintaan atau demand enhancing effect. Jika compliant cost dari NTMs signifikan terhadap biaya produksi, maka NTMs dapat mengurangi perdagangan. Namun jika NTMs mengatasi masalah asymmetric information pada kualitas produk dan memberikan informasi tambahan terkait selera dan pilihan konsumen, maka akan meningkatkan perdagangan. Framework Melitz dan DRC menunjukkan bahwa peningkatan iceberg trade cost dari NTMs dapat berdampak negatif pada produktivitas dan profitabilitas agregat dari perusahaan. Dampak NTMs pada sektor manufaktur di Indonesia menarik untuk diteliti dikarenakan sektor manufaktur menyumbang kontribusi terbesar pada GDP. Namun kontribusi dan pertumbuhan sektor ini terus menurun. Sektor manufaktur Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor. Lebih dari 75% barang impor yang masuk ke Indonesia adalah bahan baku industri. NTMs yang diterapkan pada produk manufaktur semakin intensif.
55% produk manufaktur impor terdampak NTMs, mencakup 58% total nilai impor produk manufaktur. 19% produk manufaktur Indonesia terdampak 3 atau lebih NTMs. NTMs berupa standar produk semakin meningkat pengenaannya pada ekspor manufaktur Indonesia. Tahun 2015, 16% dari produk ekspor manufaktur Indonesia terdampak SPS dan 42% dari produk ekspor Indonesia terdampak TBT. Pada sektor otomotif ASEAN, NTMs yang diterapkan oleh Indonesia dan produsen otomotif lainnya semakin meningkat. Disertasi ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak NTMs pada sektor manufaktur Indonesia Saudara Promofeda, suaranya putus-putus. 2010 hingga 2008. NTMs dianalisis pada 3 kegiatan ekspor, impor, dan intra-industry trade yang dibagi dalam 3 paper penelitian. Penelitian pertama meneliti dampak dari NTMs yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada input intermediate impor terhadap produktivitas dan profitabilitas dari perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian kedua menginvestigasi dampak dari NTMs yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor terhadap ekstensif dan intensif margin perusahaan manufaktur Indonesia. Ekstensif margin mengacu pada partisipasi ekspor, sedangkan intensif margin mengacu pada nilai ekspor. Penelitian ketiga memetakan pola jarak regulasi NTMs dan intra-industry trade pada industri otomotif di ASEAN. Kontribusi penelitian ini. Penelitian pertama, sepengetahuan penulis, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang mengukur dampak NTMs pada input intermediate impor yang diterapkan oleh negara pengirim dalam negeri. Penelitian sebelumnya lebih banyak meneliti dampak NTMs yang dikenakan oleh negara tujuan ekspor. Penelitian ini juga berkontribusi membangun data NTMs atau konstruksi data pada level perusahaan di Indonesia. Penelitian kedua, penelitian ini merupakan studi pertama yang mengestimasi dampak dari standar produk terhadap ekstensif dan intensif margin dengan menggunakan data standar produk ANTAD. Penelitian ini juga berkontribusi dalam membangun data NTMs atau konstruksi data pada level perusahaan. Literatur yang ada sebelumnya terkait standar produk, terutama di Indonesia, sedikit sekali yang mengukur dampak standar produk di level perusahaan dikarenakan adanya keterbatasan data. Penelitian ketiga berkontribusi pada literatur terkait NTMs dan kedalaman integrasi suatu kawasan. Studi ini mengukur jarak regulasi NTMs pada level produk. Studi sebelumnya mengukur jarak regulasi NTMs pada level agregat. Pengukuran jarak regulasi pada level produk dapat digunakan untuk memetakan kedalaman integrasi regional pada level sektoral. Metode dan hasil penelitian untuk penelitian pertama menggunakan sampel 4.016 perusahaan manufaktur pada periode 2010 sampai 2015. NTMs yang digunakan mencakup semua jenis NTMs yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap input intermediate impor. Variabel NTMs pada input intermediate dikonstruksi dari data survei bahan baku dan data NTMs ANTAD. Hasil estimasi dengan fixed effect model unbound panel menunjukkan NTMs menurunkan rata-rata produktivitas dan profitabilitas dari perusahaan manufaktur di Indonesia. Dampak negatif NTMs ditemui baik dari sisi nilai impor yang terdampak NTMs atau coverage ratio maupun dari sisi banyaknya produk tarif lines yang terdampak NTMs atau frequency index. Hasil penelitian mendukung prediksi teori Melich dan DRC terkait dampak NTMs terhadap produktivitas, yakni peningkatan iceberg trade cost dikarenakan adanya NTMs akan meningkatkan productivity cut of exporter, menurunkan produktivitas dan profitabilitas rata-rata perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan Bahdadi yang menemukan dampak positif dari NTMs pada produktivitas dan profit perusahaan di Tunisia, namun sama dengan Navarrete yang menemukan adanya dampak negatif dari NTMs pada produktivitas rata-rata perusahaan di Uni Eropa. Penelitian kedua, penelitian ini menggunakan data 1.266 perusahaan dan NTMs berupa SPS, Sanitary and Phytosanitary, dan TBT, Technical Barriers to Trade, pada periode 2011 hingga 2015. Negara tujuan ekspor mencakup 13 negara tujuan ekspor utama. NTMs pada firm level dikonstruksi dari data survei produksi dan NTMs database ANTAD.
NTMs dikuantifikasi dengan menggunakan variabel dummy yang menangkap ada tidaknya NTMs yang diterapkan oleh pemerintah negara tujuan ekspor pada produk ekspor perusahaan. Dampak standar produk terhadap partisipasi ekspor atau extensive margin diestimasi dengan panel Probit, sementara dampak standar produk terhadap nilai ekspor atau intensive margin diestimasi dengan panel fixed effect model. Hasil estimasi menunjukkan SPS berdampak positif dan signifikan terhadap extensive dan intensive margin. TBT hanya berdampak positif terhadap intensive margin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar produk menciptakan demand enhancing effect karena dapat mengatasi masalah asymmetric inflation pada kualitas produk dan memberikan informasi tambahan terkait preferensi konsumen. Terkait extensive margin, dampak standar produk berbeda pada ukuran perusahaan atau sektor. Terdapat crossover interaction yang signifikan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah dampak TBT pada probabilitas melakukan ekspor. Sedangkan semakin besar ukuran sektor, semakin rendah dampak SPS terhadap probabilitas melakukan ekspor. Perusahaan atau sektor yang besar telah lebih dahulu memenuhi standar produk sebelum standar tersebut diadopsi menjadi national standard. Hal ini mengindikasikan bahwa TBT dan SPS bersifat pro-kompetitif. Terkait intensive margin, dampak standar produk berbeda pada ukuran perusahaan atau sektor. Dampak standar produk sejalan dengan prediksi teori Melich yang menjelaskan bahwa intensive margin bergantung pada produktivitas awal dari perusahaan. Dampak Mungkin saudaranya putus-putus suaranya. Perusahaan yang lebih besar atau produksi, sementara TBT lebih besar pada sektor yang besar memiliki kemampuan yang compliance cost. Hasil penelitian ini terhadap ekstensif dan intensif margin namun serupa. Penelitian ketiga menggunakan data NTMs 79 produk otomotif pada HS6 pada periode 2014 hingga 2018. NTMs dikuantifikasi dengan menggunakan regulatory distance index, sedangkan intra-industry trade dihitung dengan menggunakan GL index. Hasil penelitian menunjukkan struktur TBT Indonesia adalah yang paling mirip dengan produsen otomotif lainnya, sedangkan struktur regulasi TBT Vietnam paling berbeda dengan produsen lainnya. Dari sisi hubungan bilateral, struktur regulasi yang paling mirip ditemui pada hubungan antara Indonesia dan Malaysia, sementara struktur regulasi yang paling berbeda ditemui pada hubungan Malaysia dan Vietnam. Dari mapping intra-industry trade dan regulatory distance didapati bahwa tidak semua negara yang memiliki intra-industry trade tinggi juga memiliki jarak regulasi yang rendah. Hubungan yang ideal tersebut hanya didapati pada hubungan antara Indonesia dan Thailand. Harmonisasi TBT akan meningkatkan intra-industry trade. Rekomendasi kebijakan, perbaikan kebijakan NTM, khususnya yang diterapkan pada input intermediate impor, dikarenakan lebih dari 75% produk impor Indonesia ada bahan baku. Perbaikan kebijakan mencakup dua hal, perampingan NTM, terutama ditujukan untuk NTM yang bersifat tumpang tindih atau overlapping. Pada kasus Indonesia, untuk memenuhi satu NTM, terdapat sejumlah persyaratan yang harus didapatkan dari sejumlah institusi. Perampingan prosedur terkait NTM, terutama conformity assessment, diharapkan dapat menurunkan biaya perdagangan. Harmonisasi NTM khususnya diterapkan pada NTM berupa standar produk. Karena harmonisasi NTM dapat menurunkan biaya perdagangan dari sisi importir. Namun perlu diperhatikan bahwa perbaikan kebijakan tidak hanya membuka keran impor untuk produk intermediate. Perbaikan kebijakan juga diharapkan dapat menyediakan ruang untuk pertumbuhan industri dalam negeri untuk memproduksi input intermediate. Dari penelitian kedua, direkomendasikan pentingnya fasilitasi perdagangan untuk membantu perusahaan atau sektor yang kecil untuk mendapatkan keuntungan dari penerapan standar produk oleh negara tujuan ekspor. Fasilitasi ekspor antara lain mempublikasikan informasi yang tersentralisasi terkait prosedur dari conformity assessment dari standar produk yang diterapkan oleh sejumlah negara tujuan ekspor, terutama misalkan terkait dengan testing, inspeksi, dan sertifikasi. Kemudian melakukan negosiasi agar lembaga dari Indonesia dapat berpartisipasi terkait prosedur conformity assessment, atau yang ketiga melakukan negosiasi mutual recognition agreement untuk conformity assessment sehingga dapat menghapuskan duplikasi atau overlapping standar, terutama misalkan untuk testing atau sertifikasi.
Penelitian ketiga merekomendasikan pemerintah untuk mempercepat harmonisasi NTMs pada sektor otomotif di ASEAN. Harmonisasi juga dapat dilakukan dengan mengadopsi standar internasional otomotif yang telah ada atau memilih benchmark negara produsen otomotif. Keterbatasan dan penelitian selanjutnya. Dari penelitian pertama, belum memasukkan adanya harmonisasi NTMs. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperhitungkan harmonisasi NTMs untuk memberikan hasil yang komprehensif. Dari penelitian kedua, keterbatasan yang ada adalah belum memasukkan adanya kemungkinan perusahaan besar untuk berpindah ke pasar lain sebagai respon dari penerapan standar produk. Dan juga belum menemukan kemungkinan bahwa perusahaan besar cenderung meningkatkan FDI dibandingkan melakukan ekspor pada tujuan pasarnya. Dari penelitian ketiga, keterbatasan yang ada adalah masih menggunakan analisis deskriptif. Estimasi dengan model empirik dapat memberikan gambaran yang lebih baik. Demikian ringkasan disertasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Promovenda. Calon doktor, Saudari Christina Ruth Elizabeth. Acara sidang ini kami lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan dari para penguji. Saya persilakan penguji pertama, Bapak Sugiarso Safwan, PhD, selaku Ketua Penguji, menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Selamat pagi, terima kasih Pak Ketua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Promovenda Christina Ruth Elizabeth yang telah berhasil menyelesaikan sampai pada tahap promosi ini. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, tolong dijelaskan apa novelty dan kontribusi paling signifikan dari penelitian disertasi yang saudari lakukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi internasional. Kemudian yang pertanyaan kedua, seperti kita ketahui bahwa dalam ilmu ekonomi kita mengenal gain from trade, yakni adalah benefit yang diperoleh dengan adanya perdagangan karena berkurangnya tarif dan non tarif dan NTM salah satunya juga termasuk. Namun kita tadi saudara sudah menyampaikan juga bahwa tidak semua NTM ini juga berpengaruh buruk terhadap volume perdagangan. Artinya NTM juga dapat meningkatkan produktivitas volume perdagangan. Nah, di masa pandemi saat seperti ini, di mana volume perdagangan hampir di semua negara, itu termasuk juga Indonesia, menurun, bahkan ada yang negatif. Dan juga termasuk di Indonesia. Pertanyaannya adalah temuan apa yang dari hasil studi ini bisa direkomendasikan kepada pemerintah agar neraca perdagangan dapat berbagi, khususnya di industri manufaktur. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan Promovenda untuk merespons. Bapak Sugiarso Safwan, PhD. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Pertama, terkait kontribusi penelitian ini, Pak. Dari stream penelitian yang ada, dilihat bahwa penelitian pada level firm level terkait NTMs ini sulit dilakukan karena untuk melakukan penelitian di firm level diperlukan konstruksi data. Sehingga penelitian saya ini dari sisi novelty dapat dikatakan berkontribusi untuk mengkonstruksi data NTMs pada level perusahaan. Pertama, pada level perusahaan domestik, yaitu yang terkait pada penelitian pertama, mengkonstruksi data NTMs firm level terkait input intermediate import. Sedangkan yang kedua, juga mengkonstruksi data firm level, terutama pada NTMs yang dikenakan pada oleh negara tujuan ekspor kepada perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa kontribusi terbesarnya adalah pada konstruksi data. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua,
kebijakan apa, saya kembali pada rekomendasi saya semula bahwa memang diperlukan adanya policy improvement terkait hal ini. Jadi yang pertama yaitu terkait beberapa NTMs yang sifatnya overlapping dan belum tersentralisasi, mungkin dapat diperbaiki menjadi lebih tersentralisasi baik informasi maupun yang sifatnya overlapping dapat dilakukan regulatory reform di dalamnya. Kemudian yang kedua terkait biaya perdagangan, maka NTMs yang bersifat produk standar dapat diharmonisasi sehingga dari sisi importir dapat menurunkan biaya perdagangan. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih, Pak Sugi. Apakah ada komentar atas jawaban dari Prof. Venda? Atau cukup? Cukup. Baik, kalau cukup saya persilakan Ibu Dr. Telisa Aulia Valianti untuk mengajukan pertanyaan dan saya. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Ibu Ruth dan kemudian para kopromotor dan promotor atas pencapaian pada hari ini ya. Kalau bisa dibilang, mudah-mudahan Mbak Ruth bisa mendengar, Mbak Ruth? Ya, bisa. Ya. Bu Telisa. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu calon doktor yang menurut saya cukup smooth dari awal sampai akhir. Karena ada beberapa teman juga yang relatif lebih berliku ya jalannya untuk menuju ke tahap promosi ini. Kalau saya nilai ini Mbak Ruth ini termasuk yang cukup smooth. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh yang baik. Namun demikian tetap ada beberapa hal yang ingin dikonfirmasi, yaitu ada 3 hal, yaitu nomor 1, apakah ada kemungkinan non-linearitas di dalam hubungan antara NPM dengan produktivitas? Tadi kalau tidak salah di teori disebutkan kan bisa positif, bisa negatif. Nah, apakah itu berarti ada kemungkinan pola hubungan yang sifatnya non-linear di dalam hubungan antara NPM dengan produktivitas? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan benchmarking NPM di negara-negara yang maju industrinya? Artinya, bagaimana perbandingan dengan di negara-negara yang industrinya maju seperti di Korea, ataupun di China, ataupun di Taiwan, mengenai penerapan NPM yang baik itu seperti apa? Apakah ada benchmark di situ? Dan yang terakhir, yang ketiga, salah satu kriteria penilaian di dalam AACSB itu adalah ethics and social responsibility. Ya, secara substansi penelitian ini sudah sangat baik sekali. Ya, secara substansi, metodologi dan lain sebagainya. Nah, yang ingin kami konfirmasi di sini adalah bagaimana tanggung jawab sosial dari penelitian ini. Karena ini adalah salah satu penilaian di dalam form bahwa kita harus juga hasil penelitian kita ini juga selain relevan terhadap kebijakan, itu juga harus memiliki dampak kepada sosial masyarakat. Ya tadi walaupun sudah ditanyakan oleh penguji sebelumnya, oleh Ketua Penguji Bapak Sugiharso juga sama menanyakan rekomendasi, tetapi di sini mungkin lebih ke social responsibility-nya, selain untuk policy, bagaimana manfaat penelitian ini untuk masyarakat. Nah, kalau tidak salah di ujian sebelumnya, Mbak Ruth sudah menyebutkan bahwa ini arah kebijakannya adalah kepada perampingan NPM dan harmonisasi NPM. Menurut saya itu juga sudah sangat baik. Nah, tapi bagaimana mengelaborasi ini supaya lebih bermanfaat kepada sosial, karena kita tadi memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Demikian, Bapak Profesor Nahrawi, terima kasih atas kesempatan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Silakan, Saudara Maulana. Yang terhormat Ibu Dr. Telisa Avalianti, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada hubungan non-linearitas dari NTMs? Karena selama ini dari framework yang saya tunjukkan dapat berdampak positif atau negatif. Memang terkait hubungan ini, Bu, hubungan dari dalam penelitian saya ini, saya memang belum melakukan tes endogeneity ya. Bisa saja bahwa ada faktor lain juga apakah dia eksogen atau endogen daripada NTMs yang saya konstruksi, itu masih dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya. Jadi kalau ditanyakan apakah kemungkinan ada non-linearitas, dapat saja terjadi, Bu. Ini yang mungkin menarik untuk diteliti untuk berikutnya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana negara maju menerapkan NTMs. Nah, semua negara, terutama juga negara maju, pasti juga memiliki NTMs, Bu, karena mereka memiliki
income yang tinggi, standar hidup yang tinggi, sehingga mereka tentu meminta kualitas produk yang lebih tinggi. Karena itu mereka juga memiliki NTMs, dan NTMs yang paling banyak diterapkan itu umumnya adalah NTMs yang berupa standar produk. Penerapan NTMs di negara maju dan juga dari yang diharapkan dari WTO dan juga seperti yang direkomendasikan oleh UNESCO itu dapat saja dilakukan selama NTMs itu bersifat non-discrimination, kemudian ada scientific evidence-nya, kemudian bahwa NTMs itu juga diterapkan dengan prinsip harmonisasi dengan standar internasional yang sudah ada, dan yang terpenting juga bahwa standar itu diinformasikan secara transparan, dapat berupa dinotifikasi kepada WTO ataupun kepada negara trading partners lainnya. Kemudian menjawab pertanyaan ketiga tentang etik tanggung jawab dari penelitian ini. Dari sisi rekomendasi tadi dari data yang ada yang saya kerjakan adalah seperti yang saya sebutkan sebelumnya tentang adanya perlunya streamlining NTMs, kemudian perlunya harmonisasi, kemudian juga adanya perlunya fasilitasi ekspor. Nah, secara sosial saya merasa bahwa riset tentang NTMs ini perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada apakah pengambil kebijakan atau masyarakat awam bahwa saat ini tidak hanya tarif yang menjadi pembahasan dalam negosiasi perdagangan ya, tetapi juga kebijakan non tarif, dan kebijakan non tarif itu sendiri yang saya sebutkan di awal bahwa dia bersifat netral, sebenarnya juga tidak ada tendensi bahwa semuanya itu adalah NTB. Nah, tetapi bagaimana pengambil kebijakan dapat melihat dan membentuk NTMs-nya itu atau mereform NTMs-nya itu menjadi lebih baik sehingga dapat mengurangi cost daripada perdagangan, sehingga market menjadi lebih efisien. Demikian yang dapat saya berikan jawabannya, Ibu. Baik, terima kasih Saudara Prof. Henda. Apa ada komentar atas jawaban dari Prof. Henda, Bu Talisa? Sudah cukup, Prof. Nahrawi. Cukup, baik. Saya persilakan penguji berikutnya, Bapak Inka Yuskiantoro PhD, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahnya. Silakan. Terima kasih, Bapak Ketua Sidang. Selamat pagi, Ibu dan Bapak sekalian, Saudari Promovenda. Pada kesempatan terakhir ini ya, saya ingin angkat dua pertanyaan terkait kebijakan. Sebelum-sebelumnya tentunya dari ujian kami bersama Saudari Ruth sudah dipertanyakan secara pertanyaan-pertanyaan teknis, permodelan dan sebagainya. Jadi kami akan angkat isu kebijakan. Pertanyaan pertama dari sisi tatanan global. Kita tahu bahwa sejak beberapa tahun terakhir, tren perdagangan dunia cenderung melambat. Kalau berdasarkan data yang kami lihat, pertumbuhan tahun 2018 lebih lambat dari ekspektasi karena peningkatan trade tensions, khususnya antara AS dan Tiongkok, dan ketidakpastian global. Tentu saja 2020 akan lebih parah karena kondisi pandemi corona ini ya. Pertanyaannya adalah jika kondisi perdagangan dunia ini terus melambat sampai tahun depan, apakah itu karena pandemi COVID yang tidak kunjung selesai, atau incumbent Presiden Amerika Serikat terus lanjut 4 tahun ke depan dengan kebijakan yang not so free trade, dan dengan asumsi jumlah MTN ceteris paribus sama seperti sebelumnya, bagaimana dampaknya terhadap hasil dari penelitian ini? Jadi apakah hasil disertasi ini berubah dengan kondisi seperti ini ya? Jadi kalau dalam permodelan ibaratnya seperti exercise policy simulation untuk sensitivity analysis, tapi dalam hal ini cukup disampaikan saja secara konseptual. Pertanyaan kedua dari sisi Indonesia sendiri, kita tahu bahwa sejak krisis keuangan Asia 97-98, sektor manufaktur Indonesia menunjukkan tren yang menurun ya, atau at best stagnan dari sisi kontribusinya terhadap PDB maupun kemampuan untuk menggenerate tenaga kerja.
Nah, dari hasil ketiga paper yang ada di dalam disertasi ini, Saudari Promovenda bisa tolong menjelaskan bagaimana kebijakan prioritas yang bisa diambil pada saat ini dalam meningkatkan sektor manufaktur di Indonesia di pemerintahan periode saat ini. Demikian Bapak Ketua Sidang, pertanyaan dari kami. Terima kasih, silakan direspons. Yang terhormat Bapak Inka B. Yusgiantoro PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Pertanyaan pertama terkait hasil penelitian ini dengan kondisi saat ini. Dapat dikatakan Pak bahwa kalau kita melihat setelah pandemi banyak variabel-variabel lain yang belum saya masukkan ke dalam model dari model yang saya gunakan dalam penelitian sebelumnya. Sehingga saya yakin memang bahwa bisa saja ada perubahan dari hasil penelitian dengan memasukkan adanya faktor pandemi saat ini. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, bagaimana kebijakan prioritas? Penelitian yang saya lakukan adalah terkait dengan NTMs, maka dapat saya katakan bahwa rekomendasi kebijakan yang terkait NTMs yang menarik dari penelitian saya adalah terutama terhadap barang input intermediate import. Karena dari penelitian ini dapat dilihat bahwa memang industri manufaktur masih banyak bergantung kepada input intermediate import. Tetapi dapat dilihat dari hasil penelitian tersebut bahwa dampaknya negatif terhadap produktivitas dan profitabilitas perusahaan manufaktur. Dengan demikian maka dapat dikaji kembali atau dapat dilakukan policy reform kembali bagaimana atau dilihat kembali, ditinjau kembali sejumlah NTMs yang diterapkan pada input intermediate import yang digunakan sebagai bahan baku pada industri manufaktur. Sehingga nanti dapat dilihat apakah jika seperti yang saya rekomendasikan bahwa terdapat banyak overlapping kebijakan yang membuat prosedurnya menjadi lebih rumit, ataukah memang standar yang diterapkan itu tidak sama dengan standar yang diterapkan oleh negara lain sehingga meningkatkan cost daripada perdagangan, maka diharapkan dengan memperbaiki kondisi tersebut dapat memperbaiki produktivitas dari perusahaan manufaktur. Itu terkait dengan penelitian saya, Pak. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Gimana, Dr. Ega? Sudah puas dengan responsnya? Sudah cukup, baik. Pak Ketua. Saya persilakan promotor pertama. Baik, terima kasih Profesor Dr. Nahrawi sebagai Ketua Sidang. Ruth Elizabeth, ada 3 paper, kita sudah selama beberapa tahun ini membahas tentang ini dan kita juga sudah ujian sidang yang sebelumnya membahas hal-hal teknis. Mungkin saya akan lebih ke hal-hal yang filosofi untuk mendengarkan komentar dari Ruth terhadap 3 paper tersebut secara esensial saja. Yang pertama untuk paper kedua, saya berangkat dari titik kata-kata Ruth yang mengatakan bahwa NTM tidak sama dengan NTB. Dan NTM semakin kaya sebuah negara akan semakin membutuhkan karena tuntutan atas kualitas hidup. Sehingga untuk menjaga atau semakin peduli dengan kesehatan. Katakanlah negara itu pada titik pendapatan per kapita tertentu, dia akan menerapkan atau memberlakukan banyak atau semakin banyak NTM. Maka bila semua negara ini semakin kaya, katakanlah setelah pandemi ini semua negara bangkit dan semua menjadi kaya, maka dunia ini akan hidup pada kondisi yang tidak ideal. Idealnya adalah seperti yang Ruth temukan, bahwa NTM itu mengganggu ekspor. Sehingga idealnya tidak ada NTM. Tapi at the end of the day, pada ujungnya dunia ini akan berada pada kondisi NTM. Jadi semuanya menerapkan NTM. Sebetulnya Ruth sudah menjawab tadi, tapi saya ingin mendengarkan sekali lagi, karena menurut saya, in real life, NTM ini tidak akan pernah hilang. Bagaimana kita deal, atau sebuah negara itu deal with this,
tetap harmonis, tapi deal dengan kondisi NTM sebagai dominan strateginya. Yang kedua, untuk paper 1, dari studinya Ruth jelas bahwa NTB lah, mungkin kalau saya boleh katakan lebih ke NTB, itu mengganggu produktivitas kalau diterapkan kepada intermediate input. Padahal kita tahu negara seperti Indonesia itu bahan baku versus bahan penolong itu lebih banyak bahan baku. Sehingga semua negara termasuk Indonesia, developing countries, ingin memproduksi bahan baku penolong. Atau bahan penolong lah, bukan bahan baku. Jadi bergeser dari raw materials ke intermediate input. Ini pernah saya tanyakan juga, beberapa sejarah negara menunjukkan bahwa ketika ia ingin bergeser dari raw materials ke intermediate input, dia menerapkan beberapa proteksi. Zaman dulu tarif. Mungkin zaman sekarang mereka akan menerapkan NTB. Tapi kita tahu kalau dia terapkan NTB, produktivitas hilirnya turun. Karena itu artinya dia akan menerapkan hambatan terhadap intermediate input. Bagaimana atau apa yang terfikir oleh Ruth untuk menyelesaikan masalah ini? Karena kalau tidak, sampai kapanpun kita tidak akan pernah membuat bahan penolong. Padahal proteksi mengganggu produktivitas. Jadi solusi apa yang bisa kita tawarkan? Pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir untuk paper 3. Ruth meneliti mengenai jaringan produksi otomotif. Sebagai gambaran saja dan sekarang semakin jelas, ekonomi Indonesia itu di kuartal 2 ini turun itu karena 2 hal sebetulnya. Pertama karena ekonomi Jawa turun lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi nasional turun minus 5,3%, Jawa turun minus 6,7%. Padahal kita tahu 58% ekonomi itu berpusat di Jawa. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ekonomi Jawa itu didominasi oleh manufaktur dan pertanian. Ya, dan 55% ekonomi itu bergantung pada manufaktur dan pertanian. Jadi yang terkena itu adalah manufaktur dan pertanian. Nah, Ruth meneliti jaringan produksi otomotif. Kita tahu Indonesia itu mayoritas dari sisi domestic investment dan mayoritas dari sisi jumlah perusahaan besar menengah manufaktur itu adalah industri makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman bahan bakunya berasal dari pertanian. Memperbaiki pertanian dan mendorong makanan dan minuman itu sama saja mendorong manufaktur dan pertanian, itu sama saja mendorong ekonomi Jawa, itu sama saja menyelamatkan ekonomi Indonesia. Nah, ini pertanyaan di luar konteks sebetulnya, karena Ruth meneliti tentang otomotif. Saya hanya ingin mendengar komentar Ruth, apa tidak sebaiknya suatu saat ya, kalau Ruth melanjutkan lagi untuk menulis paper, karena tidak akan berhenti sampai disertasi saja, saya yakin, untuk melihat jaringan yang ada di dalam, jadi local wisdom kita, yaitu industri makanan dan minuman dan tanaman bahan pangan. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ekspor kita justru bukan makanan dan minuman, impor kita justru yang terkait tanaman bahan pangan. Gula, tanaman umbi-umbian. Kita ekspor mie, tapi gandumnya impor, wheatnya impor, ya, mesinnya impor, meslinnya impor, dan seterusnya. Nah, jadi ini konteks lain melihat jaringan produksi di luar otomotif, yaitu tanaman bahan makanan. Saya rasa 3 itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Ya, terima kasih. Silakan, Prof. Vina, direspons. Yang terhormat Bapak Kiki Feriko, PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita deal dengan NTM saat semua negara akan menerapkan NTM dan juga mereka memiliki income yang semakin meningkat, seperti apa kita deal dengan situasi ini? Kalau dari penelitian maupun dari pendapat pribadi saya, Pak, bahwa jika pada akhirnya semua negara akan menerapkan NTMs, maka yang paling penting dilakukan adalah bahwa NTMs itu dinotifikasi atau dipublikasikan secara transparan kepada trading partner, sehingga trading partner tahu bahwa negara kita memiliki standar demikian. Yang kedua, bahwa
NTMs yang kita terapkan itu adalah yang memiliki scientific evidence, jadi yang bukan dibuat seperti barriers untuk perdagangan, tetapi memang diperlukan oleh konsumen di negara kita. Kemudian juga yang NTMs yang kita buat hendaknya harmonize dengan standar internasional yang sudah ada, dan kita juga tidak melakukan diskriminasi terhadap NTMs yang ada. Jadi saya rasa itu situasi yang diharapkan pada saat semua negara juga akan memberlakukan NTMs. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait intermediate input. Bagaimana situasi seharusnya ada NTMs, kemudian juga kita ingin juga mengembangkan, memberi ruang untuk industri dalam negeri. Saya kira itu bisa berjalan beriringan, Pak. Jadi NTMs kita improve bagaimana apakah terdapat NTM yang selama ini overlapping atau prosedurnya sulit atau tidak tersentralisasi ya. Kemudian kita juga sambil kita juga menyiapkan bagaimana kebijakan-kebijakan untuk mendorong industri dalam negeri untuk bertumbuh. Jadi saya rasa kedua kebijakan itu dapat dijalankan secara paralel. Kemudian yang ketiga terkait bagaimana meneliti NTM pada industri tanaman bahan pangan misalnya atau makanan dan minuman, saya setuju sekali Pak Kiki. Jadi untuk ke depan memang penelitian-penelitian mungkin bukan hanya kepada produk manufaktur, juga bisa ke produk bahan pangan seperti yang Bapak sarankan. Demikian yang dapat saya sampaikan, jawaban yang dapat saya berikan. Gimana Dr. Kiki? Apakah respon dari Promovenda cukup jelas? Cukup, Profesor. Baik, terima kasih. Saya persilakan ko-promotor kedua, Bapak Dr. Mayus Kanada, untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan, Mayus. Baik, terima kasih Ketua Sidang, Prof. Nahrawi. Terima kasih juga sudah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya kepada Promovenda. Jadi terima kasih, selamat kepada Mbak Ruth sudah sampai di tahap ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi khalayak luas. Salah satu tujuan dari promosi ini adalah juga memberikan penjelasan kepada khalayak ramai, Mbak Ruth ya. Jadi di awal-awal sidang dan juga perjalanan penelitian Anda itu kan banyak sekali istilah-istilah yang mungkin bagi orang awam akan sulit untuk dipahami. Nah, jadi pertanyaan saya adalah berikanlah penjelasan kepada publik gitu, apakah yang dimaksud dengan NTM ini gitu ya. Semudah mungkin supaya publik pun juga bisa mendengar dan memahami apakah yang dimaksud dengan NTM ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah jelaskan bagaimana seperti yang saya melanjutkan beberapa pertanyaan dari penguji dan juga kopromotor sebelumnya adalah bahwa di masa pandemik ini kita kan sedang saling memberikan suatu upaya untuk recover krisis ekonomi ya akibat dari pandemik ini. Jadi apakah hasil penelitian disertasi ini masih relevan untuk memberikan sumbangan kepada pemerintah, kemudian kepada para eksportir, apakah para pelaku bisnis perdagangan untuk merecovery kondisi krisis ekonomi ini pada masa yang akan datang. Itu aja dua pertanyaan itu, Mbak Ruth, silakan. Yang terhormat Bapak Dr. Mahyus Ekananda, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Untuk pertanyaan pertama, di sini saya akan memberikan penjelasan kembali pada publik apa sebenarnya NTMs dan seperti apa diberlakukan oleh negara-negara. Jadi NTMs itu merupakan semua kebijakan perdagangan di luar kebijakan tarif yang diterapkan oleh negara-negara, tetapi dia berpotensial untuk mempengaruhi perdagangan internasional. Sekarang dia dapat merubah kuantitas barang, merubah itu dalam arti bisa meningkatkan ataupun menurunkan dan juga merubah harganya ataupun keduanya dapat berubah. Nah, jenis-jenis NTMs itu sendiri telah diklasifikasi oleh ANTAD
ke dalam suatu klasifikasi, dibagi dalam chapter dan chapter, tetapi untuk penelitian yang kedua, saya menggunakan istilah standar produk. Di situ saya menggunakan SPS dan TBT. Ini adalah technical measures yang sering dipakai oleh negara-negara yang terkait dengan standar produk untuk suatu barang masuk ke dalam suatu negara. Perbedaan antara SPS dan TBT yang paling gampang itu adalah bahwa semua aturan-aturan yang terkait suatu produk dan itu dapat berdampak langsung terhadap kesehatan dari konsumen itu disebut sebagai SPS. Jadi dia banyak diterapkan pada produk-produk makanan, demikian ya, seperti misalkan batasan residu dari suatu pestisida di suatu makanan itu masuk ke dalam SPS. Kemudian untuk TBT, ini adalah aturan-aturan produk yang tidak secara langsung memang berdampak terhadap kesehatan, tetapi dapat berdampak terhadap keamanan konsumen. Misalkan standar yang diterapkan untuk mainan anak, demikian ya. Jadi dia tidak secara langsung. Nah, itu untuk penjelasan saya terkait NTMs, Pak. Kemudian yang kedua, apakah penelitian ini relevan setelah masa pandemi? Saya kira akan tetap relevan, Pak, karena setelah adanya pandemi, maka standar daripada produk impor itu akan mungkin semakin akan meningkat untuk mengantisipasi dari adanya situasi pandemik saat ini ya, untuk alasan kesehatan maupun keamanan produk. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Saudara Mayus, sudah cukup puas? Cukup puas, Pak. Ya, baik. Waktu habis. Ujian telah selesai. Tim penguji promosi Dr. UI meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup secara online. Hadirin yang kami hormati, kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya dan mohon tidak meninggalkan ruang sidang promosi doktor ini karena tim penguji promosi doktor akan kembali pada ruang sidang online. The Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, FEBUI, is a modern, dynamic, and welcoming campus, a place to study for the nation's future leaders. Situated in two strategic locations, Depok and Salemba, we are fully committed to contribute to the development of knowledge in economics and business, and to nurture future leaders with a sense of social responsibility and the ability to address global environmental changes. For over 65 years, we have produced the country's best graduates that will potentially play important roles both in the Indonesian government and the private sector. So my name is Thijs Hesselmans, I'm from Blanda, and one of the many things I like about Fakultas Ekonomi and Business Universitas Indonesia is that the campus is really green. It's wonderful. In the future, we are aiming to become Asia's leading economics and business learning center, which contributes to the development of Indonesia and the global community. FEBUI has three departments: the Department of Economics, the Department of Management, and the Department of Accounting, with specified courses such as
With more than 65 years of experience as a prestigious educational institution in Indonesia, we have become one of the few that consistently produce the best graduates in the country. The development of FEB-UI is not only limited in the standard degree education, but also in non-degree education, research, and consulting. Through cooperation, we always strive to provide benefits for both parties involved. Hi, I'm Narumi Ishikawa from Japan Chiba University. Thank you for FEB to expanding my knowledge. Thank you for Universitas Indonesia. Terima kasih banyak. Currently, there are plenty of FEB-UI graduates who occupy key positions both in the government and private companies, local and international. The Faculty of Economics and Business University of Indonesia welcomes the entire academic community with open arms to achieve a bright and successful future together. Part of FEB-UI. Be part of FEB-UI for a better future. FEB-UI, massive campus with great people and unique local food. FEB-UI. Studying at FEB-UI gave me the chance to get in touch with my Indonesian heritage. Globalization provides not only opportunities but also challenges for each country to equip their human resources with essential knowledge and skills. Education, on the other hand, has an important role in human development. In this 21st century, higher education is positioned as a learning and knowledge center as well as an institution that links theory and practice. Globalization in education has put the Faculty of Economics and Business Universitas Indonesia in competition both domestically and internationally. Therefore, Faculty of Economics and Business Universitas Indonesia aims to be one of the world-class teaching and research faculty. As the oldest school of economics and business in Indonesia, Faculty of Economics and Business Universitas Indonesia, or FEB-UI, have the most advanced experience in developing economics and business studies in Indonesia. Since the 1950s, FEB-UI has produced prominent alumni who hold important roles in Indonesia's governmental and industry. With passion to develop and disseminate knowledge in management, economics, and accountancy in its undergraduate, graduate, and postgraduate programs, FEB-UI is prepared to play its role as a world-class economics and business school. FEB-UI's performance on the national scale has accelerated its quality and accomplishments, which enables it to compete in the international level. Expanding research and scientific publications, FEB-UI proves its capacity to be a well-known research center.
This progress opens an opportunity to create academic cooperations with some partner universities in Asia, Australia, and Europe. Supported by fully modern facilities, FEUI has two campuses, Wijoyo Niti Sastro campus in Depok and Sumitro Joyo Hadi Kusumo campus in Salemba. FEUI also has a research and consultancy institution which plays a major role in Indonesia's business world and economics research. As a place to educate future leaders, FEUI has full commitment in giving a prime service for every academic process with the most competent lecturers in their field. Of Tokyo, down London town and go with mirror selection and the record reflection. I'm dancing with myself. FEUI is an integrated multicultural environment within Universitas Indonesia's academic family. The diversity gives a dynamic academic life which is reflected in various yet complementary student activities. This situation shows that FEUI is a miniature of the Indonesian people. FEUI not just make you good, but great. We can get so many unforgettable experiences. It's the best faculty of economics in Indonesia. A way to upgrade my knowledge. It's not educate, but create. Center of Research in Economy. Work hard, play hard. FEUI provides the best competencies. FEUI, a big leap for a successful future. There's nothing to lose and nothing to prove, and I'm dancing, dancing, dancing with myself. Hadirin yang kami hormati, tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Calon doktor Saudari Christina Ruth Elizabeth disilakan masuk ke ruang sidang dan harap mengaktifkan kamera serta audio. Baik, calon doktor Saudari Christina Ruth Elizabeth, kami telah mempelajari disertasi yang saudari ajukan. Kami juga telah memperhatikan pembelaan saudari atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Bapak Dr. Mandaremeng Panenungi telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudari, dan program studi telah pula melaporkan hasil ujian proposal riset, hasil riset dan publikasi artikel ilmiah saudari. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudari Christina Ruth Elizabeth menjadi doktor dalam program studi ilmu ekonomi dengan yudisium cum laude. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Christina Ruth Elizabeth atas gelar yang saudari peroleh. Selamat. Selanjutnya saya persilakan promotor Bapak Dr. Mandaremeng Panenungi untuk menyampaikan sambutannya. Silakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan saya di sini mewakili suami saya, Dr. Mada Remeng Andi Panenungi. Saya ingin memberikan sedikit ucapan selamat untuk Ibu Christina Ruth Elizabeth. Kami mengucapkan selamat. Ibu Ruth Christina Elizabeth telah mendapatkan predikat sebagai doktor di bidang ilmu ekonomi dengan predikat cum laude yang menyelesaikan disertasinya dalam jangka waktu 6 semester saja. Saya mengetahui bahwa Ibu Ruth dan promotornya telah menjalani proses diskusi yang panjang dan sangat intens, dan alhamdulillah hari ini Ibu Ruth telah mencapai pencapaian tertinggi di bidang akademisnya. Semoga apa yang sudah dicapai oleh Ibu Ruth akan terus bermanfaat dan ilmu pengetahuan itu akan terus berguna bagi Indonesia dan tentunya juga menjadi ladang amal dari promotornya di bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni. Saya rasa itu saja. Terima kasih dan sekali lagi selamat kepada Ibu Ruth Christina Elizabeth. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Gigi. Baik, terima kasih Ketua Sidang Profesor Dr. Nahrawi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tadi Ibu Endah sudah mewakili Bapak Madar sebagai promotor menyampaikan ucapan selamat kepada Ibu Ruth. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ketua Penguji Bapak Sugiharso, anggota Ibu Telisa, Bapak Inka, Bapak Zakir, dan Bapak Fitra yang hari tidak berhalangan hadir. Kemudian juga Bapak Pahis Kanada sebagai kopromotor 2. Izinkan saya untuk menyampaikan untayan singkat untuk Christina Ruth Elizabeth L. Tobing, lulusan ke-118 program doktor PPIE, wanita ke-32 yang berhasil mencapai gelar ini, dan lulus dengan cum laude dalam waktu yang singkat. Selamat, dan Ruth memilih 3 essays yang masing-masing memiliki kekuatan, objektivitas, dan metodologi yang unik dan memiliki novelty, dengan judul dan juga penulisan disertasi di dalam bahasa Inggris tentang non-tariff measures on Indonesian manufacturing sector. Menurut kami sebagai promotor, ini adalah topik yang penting, namun juga jarang, sehingga memiliki nilai novelty yang baik. Ruth juga telah melakukan serangkaian kegiatan akademik untuk mendukung disertasinya, sehingga salah satu indikator yang paling nyata adalah forthcoming publication Ruth di International Journal of Economic and Management di University Putra Malaysia, dan tentu saja ini melalui sebuah proses berisi seminar, paper ilmiah, pembuatan penulisan ilmiah yang lain-lain, dan mendukung hingga tercapainya publikasi internasional ini. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang juga tidak mudah. Semoga 2 paper lain atau 2 essay lain juga bisa terbit di jurnal internasional. Seperti kita ketahui bahwa ekonomi internasional dan Ruth memilih bidang ini khususnya untuk perdagangan, dan khususnya lagi hambatan di bidang perdagangan selalu memiliki 2 sisi. Dan sisi ini dilihat dari 2 kepentingan kita dan kepentingan partner kita. Dan setiap kepentingan itu akan selalu bertabrakan karena masing-masing memiliki tujuan untuk mencapai optimalitas dari benefit from trade yang dia harapkan. Maka yang paling penting di dalam ekonomi internasional ini adalah 2 hal.
Yang pertama, yang sering kali juga Ruth katakan, itu adalah harmonisasi dan juga netralitas. Jadi harus menjaga keseimbangan, sehingga fine tuningnya itu berada pada kondisi internasional yang stabil. Bila ada satu negara yang memaksakan kehendaknya kepada negara lain lebih dari keseimbangan tersebut, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang menggeser Pareto optimalnya. Nah, disinilah keunikan dari ekonomi internasional itu dan ilmu ekonomi pada umumnya, yaitu melihat dari pros and cons, cara berpikir tesis dan antitesisnya. Dan inilah yang kemudian menjadi disertasi dari Ruth untuk 3 esai tersebut. Dan ini sebuah karya akademik yang hadir dan menambah nuansa dan menambah kekayaan akademik, lebih khususnya untuk Indonesia, lebih khususnya lagi untuk topik non-tarif measurement yang cukup sering dibicarakan dalam tataran praktis, tapi belum dalam tataran ilmiah dan menjadi sebuah disertasi. Jadi selamat untuk Ruth dan sudah memberikan kontribusi juga untuk PPIE FEB UI. Selanjutnya mungkin saya bisa menceritakan sedikit bahwa sejak awal bertemu dengan Ruth dalam proses penyusunan disertasi ini konsisten sejak awal ingin meneliti tentang non tarif measurement, dan Ruth punya pengalaman beberapa kali mengerjakan proyek terkait ini dalam tataran karya semi akademik, dan saya boleh mengatakan bahwa Ruth adalah salah satu contoh mahasiswa S3 yang kemudian menjadi atau mendapatkan gelar S3 dengan cum laude karena melakukannya dengan keseluruhan lah, komprehensif. Jadi boleh saya katakan walk the talk. Jadi tidak hanya memikirkan disertasi dari bayangan, tapi juga pernah melakukan riset dan policy wise terkait dengan riset tersebut. Nah, ini sangat membantu menurut saya Ruth untuk memformulasi apa itu NTM. Nah, mungkin perlu juga untuk saya sampaikan bahwa pendidikan S3 itu adalah pendidikan tertinggi, tapi bukan akhir. Sehingga ini adalah awal atau means atau alat yang kita harapkan, paling tidak saya sebagai kopromotor Ruth, untuk terus berkarya, untuk terus menulis, karena dalam proses pencarian di dalam penggalian referensi, pengolahan data yang sangat detail, menggabungkan jenis-jenis data mulai dari HS, kemudian data industri, lalu kemudian data yang terkait lainnya yang detail, itu pasti akan menimbulkan sebuah proses kontemplasi yang membuat Ruth bertemu dengan nilai-nilai filosofi dari perdagangan atau ekonomi internasional, khususnya dalam non-tarif measurement ini. Dan dari bacaan-bacaan yang Ruth lakukan, saya yakin sudah ratusan jurnal yang dibaca, walaupun yang ditampilkan mungkin jumlahnya tidak sampai ratusan, mungkin puluhan, tapi saya yakin banyak yang dibaca. Kemudian data yang sebegitu detail, yang diolah sendiri, itu adalah sebuah kerja keras dan sebuah konsistensi di mana Ruth memaksa diri untuk mencapai hal yang terbaik. Itu adalah sebuah proses yang sangat mahal harganya, dilakukan dalam waktu yang untuk ukuran doktor itu cukup cepat, sehingga saya yakin banyak cerita di belakang proses tersebut. Dan at the end of the day sebetulnya bukan gelarnya yang penting, tapi adalah proses transformasi diri Ruth sendiri dalam proses mencari ilmu itu dan kemudian menghasilkannya. Nah, ibarat naik mendaki gunung sampai di atas, Ruth sudah mencapai gelar ini, dan dengan kerja keras, dengan strategi, dengan pencarian filosofi, melalui referensi, melalui tanya jawab, melalui sidang, dengan penulisan ilmiah yang juga diterima di jurnal internasional, semua itu
ada harganya, sehingga sudah sampai di atas, maka kini saatnya Ruth untuk jangan lupa membagi ilmunya ke bawah dan ke yang lain, sehingga proses akademik ini terus berjalan. Untuk itu, kita berharap Ruth terus berkarya. Disertasi ini besar harapan kami, terutama juga kita promotor, bukan hasil karya akhir Ruth. Kita berharap Ruth terus menulis semua transformasi dan kemampuan, baik kemampuan teknis maupun filosofis yang sudah Ruth hasilkan dan sudah Ruth dapatkan, proses transformasi diri yang Ruth selami ini untuk bisa berkarya terus, menjaga kualitas akademiknya. Dan perlu saya sampaikan bahwa Ruth adalah seorang dosen, jadi juga berada di lingkungan akademik, dan inilah langkah awal Ruth untuk memasuki atau menyelami dunia atau lautan akademik untuk seterusnya menghasilkan karya tulis yang berkualitas seperti disertasi yang telah Ruth sampaikan dan Ruth pertahankan di hadapan kita semua. Akhir kata, saya mewakili promotor Pak Madarmeng, kemudian kopromotor 2 Pak Mayus. Kita mengucapkan selamat dan agar Ruth terus berkarya dan terus menulis. Juga tidak lupa kita semua berdoa agar Pak Madar kembali sehat seperti semula. Itu saja Profesor Nahrawi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Kiki. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Christina Ruth Elizabeth untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Silakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Sidang Promosi Bapak Profesor Nahrawi PhD, yang terhormat Promotor Bapak Dr. Madaremeng A. Panenungi, yang terhormat Kopromotor Bapak Kiki Periko PhD, Bapak Dr. Mahyus Ekananda, yang terhormat Bapak Ibu Penguji, Bapak Sugiyarso Sapuan PhD, Ibu Dr. Telisa Avalianti, Bapak TM Jakir Mahmud PhD, Bapak Pitra Faisal PhD, dan Bapak Inka Yusgiantoro PhD. Yang terhormat seluruh tamu undangan yang telah bersedia meluangkan waktunya pada promosi online ini. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin, berkat, dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan disertasi dan seluruh rangkaian studi S3 pada hari ini. Banyak tantangan dan pengalaman berharga saya dapati selama menjalani studi ini. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan disertasi ini, sangat sulitlah bagi saya untuk menyelesaikan disertasi ini. Oleh karena itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada tim promotor Bapak Dr. Madaremeng A. Panenungi, selaku promotor Bapak Kiki Periko PhD, dan Bapak Dr. Mahyus Ekananda selaku kopromotor yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan keilmuannya untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan disertasi ini. Saya sangat mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan oleh tim promotor bagi saya untuk meneliti topik penelitian yang masih jarang untuk diteliti. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberikan rahmat-Nya kepada Bapak beserta keluarga, terkhusus untuk Bapak Dr. Madaremeng yang telah menyediakan waktu untuk membimbing saya dengan sabar, sekalipun beliau sedang menjalani pengobatan di luar negeri. Semoga Bapak lekas sembuh dan semangat menjalani pengobatan. Saya sangat berterima kasih, Pak, atas bantuan Bapak. Kepada Bapak Sugiyarso Sapuan PhD, Ibu Dr. Telisa Avalianti, Bapak TM Jakir Mahmud PhD, Bapak Pitra Faisal PhD, dan Bapak Inka Yusgiantoro PhD selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran sejak ujian proposal hingga ujian hasil riset, bahkan sampai sidang terbuka promosi doktor. Kepada Sekretaris Program Pascasarjana PPIE, Ibu Dia Widiawati PhD, dan Bapak Dr. Joni Hartono yang telah banyak membantu dan memberikan masukan berharga untuk saya terkait administrasi, disertasi, dan publikasi internasional. Para dosen dan staf sekretariat program Pascasarjana Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atas berbagai pengajaran dan kemudahan administrasi selama mengikuti perkuliahan. Terkhusus untuk Mbak Mila, Mbak Mirna, Mas Pras, Mbak Yati, Mbak Rina, terkhusus lagi untuk tim IT yang sangat berdedikasi membantu pada hari ini, Mas Eko dan Mas Aryo. Saya berterima kasih kepada beasiswa LPDP Kementerian Keuangan yang telah memberikan biaya penuh untuk menyelesaikan studi S3 di PPIE FEB UI. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk tim Project NTM ASEAN Area dan ANTAD, terkhusus untuk Dr. Lilian Ing, Koordinator Project NTM ASEAN dan Senior Ekonomis Area, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengikuti pelatihan NTMs dan mendapatkan sertifikasi NTMs. Dan juga untuk teman-teman perjuangan di NTM ASEAN Project, Anika, Reno, dan Grace yang mungkin hadir hari ini. Terima kasih untuk teman PPIE FEB UI, teman-teman seangkatan saya, Mbak Diah, Mas Rizky, Bang Suhud, dan Mas Arif. Terima kasih banyak juga untuk Mbak Ipeh yang bersedia menjadi MC pada hari ini. Semoga juga segera lancar disertasinya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PPIE lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman yang mungkin dari SMU Negeri 1 Medan, EPUSU 98, MEP UGM, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk suami tercinta Eko Siahaan, dengan sabar dan setia memberikan dukungan moral agar saya dapat menyelesaikan studi ini. Juga untuk ketiga anak saya, Rafael, Gabriela, dan Albert, yang selalu memberikan inspirasi dan semangat dalam menyelesaikan studi ini. Mungkin ada hadir di sini. Di videonya ya. Terima kasih juga yang tidak terhingga saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, almarhum Bapak Janus Lumban Tobing dan Ibu Sitionim Damanik, yang selalu berdoa dan memberikan motivasi untuk anak-anaknya untuk terus maju, memperbaiki diri, dan tidak lupa berbagi pada orang lain. Pada kesempatan ini, saya pun berterima kasih banyak kepada 6 saudari perempuan saya, Kak Evin, Ita, Kak Juli, Maria, Martina, dan Ripka yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi. Terima kasih juga. Terima kasih. Ini dengan ibu saya, Ibu Sitionim Damanik, yang telah memperjuangkan saya hingga mencapai gelar doktor hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga untuk mertua saya, Ibu T. Siahaan, dan keluarga besar Siahaan yang telah memberi dukungan doa dan moral. Terima kasih keluarga besar Tobing dan Damanik juga yang mungkin hadir dalam promosi ini. Akhir kata, saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Dan semoga disertasi yang saya kerjakan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Hadirin yang saya hormati, Dr. Christina Ruth Elizabeth adalah Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ke-118. Atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, saya menyampaikan ucapan selamat sekali lagi kepada Dr. Christina atas gelar yang saudara peroleh. Dengan demikian, ujian profesi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini sidang terbuka profesi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Dengan demikian, sidang promosi doktor di Universitas Indonesia telah selesai. Kami persilakan pembimbing dan penguji untuk mengucapkan selamat pada Saudari Christina Ruth Elizabeth. Yang pertama, saya silakan kepada Bapak Sugiharso Safuan, PhD, untuk memberikan salam selamat. Selamat untuk Dr. Christina Ruth
saya mengucapkan saya senang sekali mendengar berita ini. Mudah-mudahan terus berkarya dan apa yang disampaikan oleh para promotor dan pengujinya ini menjadi langkah awal untuk menuju lebih baik. Makasih. Selanjutnya kepada Ibu Telisa Aulia Valianti, PhD, dapat berkenan memberikan ucapan selamat. Ya, selamat Ibu Christina Ruth atas prestasinya yang sangat membanggakan, dan tadi Pak Kiki sudah menyebutkan nomor berapa doktor yang wanita yang dihasilkan dari program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi. Sebagai perwakilan wanita ya tentu mudah-mudahan Mbak Christina nanti menjadi kebanggaan juga ya, dan selamat juga untuk keluarga, dan semoga ilmu Mbak Christina di bidang ekonomi internasional ya, kita kan sekarang cukup jarang yang di bidang ekonomi internasional, karena saya juga berasal dari ekonomi internasional ya, sangat bangga bahwa ada lulusan PPIE yang di bidang ekonomi internasional. Semoga itu bisa dikembangkan dan juga di forum-forum internasional. Siapa tahu nanti Mbak Ruth bisa bekerja di WTO, membela kepentingan Indonesia. Itu harapan saya, dan selamat sekali lagi untuk promotor dan kopromotor. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kepada Bapak Inka B. Yusgiantoro, PhD, kami silakan memberikan ucapan selamat. Ya, Dr. Ibet, selamat atas kerja kerasnya selama 4 tahun terakhir ini untuk meraih gelar akademik tertinggi di perguruan tinggi ya. Sebagai seorang scholar, saya khususnya berharap nih Dr. Ibet bisa terus memiliki semangat juang yang tinggi dan terus memiliki pemikiran yang kritis, kreatif, dan inovatif ya. Dan tentunya jangan lupa untuk meneruskan visi Tridharma perguruan tinggi ya. Tadi yang sudah disampaikan juga Pak Kiki, yaitu dari sisi pendidikan dalam hal ini untuk dapat terus mengajar, dari sisi penelitian ini jangan lupa untuk terus melakukan riset, dan terakhir pengabdian masyarakat ya. Sekali lagi terima kasih atas melibatkan kami dalam proses ini S3 program Dr. Ibet selama 4 tahun ini, dan profisiat atas pencapaiannya, dan selamat berkontribusi bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Pak Inka. Selanjutnya kepada Bapak Kiki Feriko, PhD, kami silakan untuk memberikan ucapan selamat. Ya, sekali lagi Ruth, selamat atas pencapaiannya. Ini sebetulnya adalah hasil dari kerja keras Ruth selama ini, dan kerja keras itu yang paling penting, meninggalkan footprint mental yang kuat, dan kemudian kehati-hatian secara akademik, dan wawasan yang semakin bertambah dan meluas. Dan pencapaian yang cum laude tentu bukan pencapaian mudah, jadi selamat, dan juga diselesaikan dalam waktu yang cukup cepat. Cuman memang ini sekali lagi adalah langkah awal. Pertama, saya senang sekali ya, bidang ekonomi internasional seperti tadi dikatakan Ibu Telisa memang mulai jarang, padahal kita penting sekali ya, karena dunia makin inward looking. Kita perlu untuk berpikir outward looking, tapi juga outward looking dengan kekuatan akademik, nilai-nilai akademik, kekuatan ilmiah. Jadi semoga Ruth selalu berkarya di dalam ekonomi internasional ini, yang tidak hanya untuk kepuasan diri pribadi, tapi juga untuk kepentingan bangsa lah. Ya, jadi semoga Ruth selalu tetap konsisten menjadi scholar di bidang ini untuk memajukan bangsa dan negara. Dan juga untuk keluarga Ruth ya, untuk Eko, untuk anak-anak yang mendukung Ruth, selamat. Juga untuk ya, Ibu Ruth tadi saya sempat lihat, selamat. Ini bukan pencapaian yang mudah, dan 4 tahun ini atau dalam tahun-tahunan ini pasti Ruth sudah kerja keras lah, kebayang beratnya. Jadi saya sebagai promotor bangga sekali dan ikut bahagia Ruth cum laude. Jadi ya semoga terus berkarya untuk akademik Ruth. Itu saya. Makasih.
Untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. Mahyus Ekananda, kami silakan untuk memberikan ucapan selamat. Selamat Mbak Ruth, sudah mencapai di posisi yang memang sudah dicita-citakan dari dahulu kala. Kita pernah sama-sama hadir dalam kuliah ya, waktu itu kita berbicara dan juga bagaimana kita sama-sama belajar ya, saya sebagai dosen dan Mbak sebagai mahasiswa, dan kita tidak menyangka kita sudah sampai di tahap di mana Mbak Ruth sendiri sudah mencapai gelar tertinggi ini ya. Jadi pernah yang saya sampaikan bahwa di sini memang kita bertapa gitu ya, bertapa mengasingkan diri dari dunia luar, kita berkutat dengan semua ilmu dan juga alat-alat yang harus kita pakai untuk menuntaskan penelitian ini. Dan sekarang sudah selesai semua, mungkin saatnya kita kembali ke dunia yang nyata Mbak Ruth, kembali kepada keluarga, kembali kepada kehidupan yang nyata, artinya menerapkan semua hasil penelitian ini bagi khalayak yang lebih membutuhkan. Dan disitulah sebenarnya Mbak Ruth memiliki kontribusi yang nyata sebenarnya adalah bagaimana hasil penelitian ini dapat nyata diberikan kepada pemerintahkah, apakah masyarakatkah, atau sebagai pelaku ekonomi, pelaku bisnis di dunia nyata. Jadi akhir kata saya mengucapkan selamat kepada Mbak Ruth bahwa pencapaian ini tentunya tadi oleh para penguji dan juga promotor tadi sudah sampaikan, bukan pencapaian akhir, tetapi ini ada suatu tahap awal untuk kembali ke dunia nyata, untuk berkiprah secara nyata. Itu saja. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Mbak Ruth ya. Terima kasih. Yang terakhir adalah kepada Bapak Dr. Madarameng A. Panindungi. Kami silakan untuk memberikan ucapan selamat. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi di sini saya mewakili suami saya, Bapak Dr. Madarameng Andi Panindungi. Selamat kepada Ibu Ruth Christina Elizabeth atas perjuangannya yang sudah mencapai garis finish. Semoga ini menjadi semangat, menjadi pemicu untuk terus-menerus menggali lagi lebih banyak ilmu pengetahuan yang nantinya akan menjadi kontribusi terbesar Ruth sebagai seorang akademisi, sebagai peneliti bagi perkembangan ilmu ekonomi internasional di Indonesia. Dan sekali lagi seperti tadi saya sampaikan, semoga apa yang Ruth akan perbuat dan sudah perbuat melalui penelitian ini juga menjadi ladang ibadah dari suami saya, dan juga dapat terus menjadi pemicu Ruth untuk terus berjuang dan melanjutkan kerja kerasnya. Terima kasih sekali lagi dan selamat kepada Ibu Dr. Ruth Christina Elizabeth. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua sidang, tim promotor, dan tim penguji sudah dapat meninggalkan ruang promosi. Namun jika berkenan, dapat tetap tinggal bersama untuk ramah tamah dengan para tamu secara online. Akhir kata, kami ucapkan selamat siang dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri secara online ujian promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kami berikan waktu 15 menit bagi para tamu untuk memberikan ucapan selamat kepada dokter baru. Kepada hadirin, kami silakan untuk menyalakan audio dan kameranya. Selamat Ibet. Selamat Ibet. Selamat Ibet. Ibet, selamat ya. Nah, Ibet, selamat ya, Dek. Selamat ya, Bet. Selamat malam. Selamat ya. Semoga menjadi dokter yang Mama Pael. Selamat Pael, Bang. Anak saya, Rafael, Dewi, dan Eko. Selamat Ibu Ibet. Ya, terima kasih. Selamat ya. Selamat Kak. Selamat Dr. Ruth.
Selamat dokter. Selamat Kak. Tunggu makan-makannya. Selamat ya Mbak Ruth. Kita semua bangga sekali Ruth. Selamat ya. Ada Ibu Lili di sini. Tes buat kakakku. Ibu Lili jangan lupa Congratulations kakak. kalau ada Bu Anika, Pak Reno, Bu Lili. Selamat ya Bet, bangga banget. Bu Lili, terima kasih Bu Lili. Selamat Ibet. Oh iya ya. Oke, mungkin videonya bisa di-on-kan biar bisa foto. Anak-anak. Wah, ada Anika juga nih. Rame nih gengnya. Halo Anika. Ya Pak. Ada Lili juga tadi. Ya betul. Supporter setia semua. Selamat. Selamat ya Bang Eko. Selamat Eko. Eko selamat kok. Thank you Pak Kiki. Hebat. Video bisa di-on-kan biar bisa diambil fotonya. Mulai dari kelas 1. Selamat Dokter Ruth. Sampai ke dokter. Mohon videonya di-on-kan biar bisa diambil fotonya. Masih ada beberapa yang off biar bisa diambil foto. Cuma bisa ambil fotonya. Nanti kan dikirim kakak. Jagoannya berapa kok? Baru 3. Wah, sedap. Masih ada beberapa. Mantap. Satu lagi Ki. Oh gitu ya. Aku 2 kok. Ya tambah satu lagi. Iya makanya. Cukup. Udah gak kuat bos. 3 emang banyak Ki. Pak Madar, Mbak Enda, sampaikan salam buat Pak Madar, Pak. Makasih Pak Madar. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Madar untuk Bapak. Semoga cepat sembuh Pak Madar. Sembuh Pak, tetap semangat Ya Pak Allah. Madar. Makasih semuanya. Pak Madar semoga cepat Sembuh ya Bu. Amin. Sembuh Bapak. Amin. Makasih semuanya. Selamat Ibu Dr. Ruth. Terima kasih banyak Mbak Enda. Selamat untuk keluarganya. Pak Madar. Selamat untuk Bapak, Ibu, dan keluarga besar Ruth semuanya. Terima kasih Mbak Enda. Mbak Ruth, selamat ya. Terima kasih Mbak Ipe sudah membantu hari ini dengan sangat baik. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya. Iya, segera ya, promosi lagi nanti saya MC-nya. Ada Elida, makasih Elida. Ada Kak Reine, ada Chandra, makasih ada Ivan, ada